Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama Taruni Remaja Najwa Olia Putih, notar 2202248, kelas MTJ 213. Di sini saya akan mengenalkan bagian-bagian susunan dari kendaraan bermotor, yaitu mobil, sesuai dengan peraturan PP nomor 55 tahun 2012. Menurut pasal 7 pada peraturan tersebut, bahwa susunan dari kendaraan bermotor terdiri dari yang pertama ada rangka landasan, yang kedua ada motor penggerak, yang ketiga ada sistem pembuangan, yang keempat ada sistem penerus daya, yang kelima ada sistem roda-roda, yang keenam ada sistem suspensi, yang ketujuh ada sistem alat kemudi, yang kedelapan ada sistem rem, yang kesembilan ada sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan yang terakhir ada komponen pendukung. Rangka landasan harus memenuhi persyaratan yang pertama dengan konstruksi menyatu, terpisah atau sebagian menyatu, sebagian terpisah dengan badan kendaraan. Dapat menahan seluruh beban getaran dan goncangan kendaraan berikut sebesar GBB atau GBKB. Tahan terhadap korosi dan dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor kecuali sepeda motor. Dapat dilihat bahwa rangka landasan tersebut berada di bagian bawah. Ini bagian bawah sebagai rangka utama dari kendaraan mobil. Kemudian pada yang kedua yaitu sistem pembuangan. Sistem pembuangan sendiri terdiri dari manifold, peredam suara, dan sistem pembuangan. Dari sistem pembuangan ini, sistemnya dimulai dari sistem mesin di bawah, kemudian menjulur ke belakang, dan berakhir pada ini, sistem pembuangan dari knalpot dari mobil tersebut. Untuk persyaratannya yaitu dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat. Kemudian arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain. Asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang kendaraan bermotor, dan pipa pembuangan tidak melebihi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor. Kemudian motor penggerak. Motor penggerak itu sendiri meliputi motor bakar, motor listrik atau kombinasi motor bakar dan motor listrik. Dengan persyaratan yang pertama mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 derajat dengan kecepatan minimum 20 km per jam pada segala kondisi jalan. Yang kedua, motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi. Yang ketiga, motor penggerak kendaraan bermotor tanpa kereta gandeng selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan paling sedikit besar 4,50 kW setiap 1000 kg dari GBB atau GBKB. Yang keempat, motor penggerak pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik kereta gandengan, kereta tempelan, bus tempel, dan bus gandeng selain sepeda motor harus memiliki perbandingan berikut muatannya paling sedikit 5,50 kW setiap 1000 kg dari GBB atau GBKB. Yang kelima, perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan. Dan berikut dari motor penggerak dari mobil Jazz itu terdapat di bagian bawah mesin sini. Ini motor penggeraknya itu menggunakan sistem kombinasi antara listrik dan yang motor bakar manual biasa. Kemudian selanjutnya ada sistem penerus daya. Sistem penerus daya sendiri terdiri atas otomatis, manual, dan kombinasi otomatis dan manual. Dengan persyaratan dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi. Kendaraan yang bermotor dapat bergerak maju dengan satu atau lebih tingkat kecepatan, dan kendaraan bermotor dapat bergerak mundur. Untuk sistem penerus daya dari mobil ini adalah sistem manual. Kemudian sistem roda-roda. Sistem roda-roda terdiri dari roda dan sumbu roda.
Roda sendiri terdiri dari pelek, ban bertekanan, sumbu atau sumbu roda. Berikut adalah sistem roda. Ini adalah ban, kemudian ini adalah cakramnya di bagian dalam, kemudian ini adalah pelek, dan sumbu roda berada di dalam sebagai penghubung antar roda. Ban bertekanan sebagaimana yang dimaksud harus memiliki ADC yang cukup baik dan dalam jalan kering ataupun jalan basah. Sedangkan pelek dan ban bertekanan harus memiliki ukuran dan kemampuannya sesuai dengan JBB atau JBKB. Kemudian sistem suspensi. Sistem suspensi itu merupakan dari shockbreaker dari kendaraan bermotor, yaitu mobil. Di sini shockbreaker berada di dalam bagian bawah, tidak kelihatan dari luar. Nah, sistem suspensi ini harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan. Kemudian selanjutnya ada sistem alat kemudi. Sistem alat kemudi sendiri meliputi roda kemudi atau stang kemudi dan batang kemudi dengan persyaratan dapat digerakkan. Kemudian roda kemudi atau stang kemudi dirancang dan dipasang yang tidak membahayakan pengemudi. Berikut dari sistem kemudi. Ini adalah roda kemudi atau stang, kemudian batang kemudi berada di dalam. Kemudian sistem selanjutnya adalah sistem rem. Sistem rem sendiri meliputi rem utama dan rem parkir. Dan berikut dari sistem rem pada mobil jazz, bahwa sistem rem utamanya itu berada di kaki, itu di pedal bagian paling kanan. Kemudian untuk rem parkir sendiri itu di sini, itu direm menggunakan tangan. Kemudian yang utama selanjutnya yaitu persyaratan dari rem. Rem utama memenuhi persyaratan, yaitu syaratnya yang pertama ditempatkan dekat dengan pengemudi. Yang kedua, bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu. Kemudian untuk rem parkir, persyaratannya yang pertama dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan maupun turunan. Kemudian yang kedua dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis atau sistem lain sesuai perkembangan teknologi. Selanjutnya ada sistem lampu dan alat pemantul cahaya. Sistem lampu sendiri meliputi yang pertama ada lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda. Yang kedua ada lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda. Nah, ini adalah lampu dekat dan lampu jauh. Ini nanti berbeda fungsinya dan akan menyala sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau lampu dekat itu nanti nyalanya dekat, kemudian untuk lampu jauh nanti nyalanya jauh terus. Kemudian ada lampu penunjuk arah yang berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, atau disebut juga dengan lampu sen. Ini lampu sen. Tuh, juga ada. Kemudian lampu sen juga ada di bagian belakang. Ini lampu sen. Kemudian ada lampu rem yang berwarna merah. Lampu rem adanya di bagian belakang mobil. Ini yang berwarna merah. Ada dua. Selanjutnya ada lampu posisi depan yang berwarna putih atau kuning muda. Berada di bagian depan atau disebut juga dengan lampu senja. Kemudian ada lampu posisi belakang yang berwarna merah. Bagian sini atau disebut dengan lampu kota. Jadi
lampu rem sama lampu kota sendiri itu hampir sama, tapi kalau lampu kota sendiri itu nyalanya lebih redup. Kalau lampu rem itu lebih terang merahnya. Kemudian ada lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor. Lampu mundur sendiri di bagian belakang ini ada dua. Kemudian lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih. Ini lampunya di sini, lampu plat nomor. Kemudian lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip. Jadi ketika tombol tanda berbahaya itu ditekan, nanti ada lampu di bagian belakang di sini. Lampu seinnya itu nanti nyala semua, keempatnya sebagai tanda bahaya. Kemudian untuk persyaratan lampu utama sendiri, lampu utama dekat, persyaratannya yaitu yang pertama berjumlah 2 buah atau kelipatannya, kemudian dipasang pada bagian depan kendaraan, kemudian dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1500 mm dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 mm dari sisi bagian terluar kendaraan. Kemudian dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 meter ke arah depan untuk lampu utama jauh. Kemudian untuk lampu petunjuk arah atau lampu sen harus memenuhi persyaratan. Yang pertama berjumlah genap, yang kedua dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lainnya. Kemudian dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm. Kemudian dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm. Kemudian lampu rem. Persyaratannya yang pertama berjumlah sedikitnya 2 buah minimal. Yang kedua mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang tapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lainnya. Kemudian dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm. Kemudian lampu posisi depan. Lampu posisi depan persyaratan yaitu berjumlah 2 buah, kemudian dipasang di bagian depan kendaraan, dapat bersatu dengan lampu utama dekat. Dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm dan tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya. Kemudian tepi terluar permukaan penyilaan lampu posisi depan tidak melebihi 400 mm dari sisi bagian terluar kendaraan. Kemudian untuk lampu posisi belakang, persyaratannya berjumlah genap, kemudian dipasang pada ketinggian tidak melebihi 2100 mm di samping kiri dan kanan kendaraan dan harus dapat dilihat pada malam serta tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya. Tepi terluar permukaan penyiraman lampu posisi tidak melebihi 400 mm dari sisi bagian terluar kendaraan. Selanjutnya ada lampu mundur. Persyaratannya yaitu berjumlah paling banyak 2 buah, kemudian dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan dengan ketinggian tidak melebihi 1200 mm, kemudian tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya. Kemudian hanya menyala apabila pengurus daya digunakan untuk posisi mundur atau F. Kemudian dilengkapi tanda bunyi mundur untuk kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg. Selanjutnya ada lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor atau lampu plat nomor. Dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor kendaraan bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 meter dari belakang. Kemudian selanjutnya ada lampu isyarat peringatan bahaya yang menggunakan lampu petunjuk arah yang menyala secara bersamaan untuk kedua arah dengan sinar kelap-kelip. Kemudian ada lampu tanda batas yang hanya dipersyaratkan bagi kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 2100 mm.
Selanjutnya alat pemantul cahaya. Persyaratannya yaitu dipasang secara berpasangan, kemudian dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakang kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan di belakangnya. Kemudian dipasang di bagian belakang kendaraan bermotor pada ketinggian tidak melebihi 1500 mm. Kemudian tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak melebihi 400 mm dari sisi terluar kendaraan. Alat pemantul cahaya untuk kereta gandeng dan kereta tempel harus dibentuk segitiga. Selanjutnya yaitu ada lampu kabut. Lampu kabut ini memiliki persyaratannya. Yang pertama yaitu cahaya berwarna putih atau kuning, kemudian titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat. Yang ketiga ada dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 mm. Yang keempat, tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 mm dari sisi terluar kendaraan. Dan yang kelima, tidak menyilaukan penggunaan jalan lainnya. Selanjutnya yaitu ada komponen pendukung. Komponen pendukung sendiri terdiri dari pengukur kecepatan atau speedometer. Yang kedua ada kaca spion. Yang ketiga ada penghapus kaca kecuali sepeda motor atau biasa disebut dengan blinker. Yang keempat ada klakson. Yang kelima ada spakbor dan yang keenam ada bumper kecuali pada sepeda motor. Berikut gambaran dari komponen pendukung. Yang pertama ada pengukur kecepatan atau speedometer terletak di bagian dalam mobil. Ini adalah pengukur kecepatan. Di sisi bagian kanan ini untuk pemeriksa bensin dan yang bagian kiri ini untuk pengecekan getaran mobil. Selanjutnya ada kaca spion. Ini kaca spion. Terdapat 2 buah di tiap mobil, kanan dan sisi kiri. Kemudian ada penghapus kaca atau biasa disebut dengan wiper. Ini di bagian belakang mobil juga ada. Ini wiper. Kemudian klakson. Klakson berada di sistem kemudi. Ini jika ditekan maka membunyikan suara. Kemudian spakbor. Spakbor sendiri ada bagian sembarang arah. Kemudian ada bumper. Bumper sendiri ada di sisi-sisi mobil. Di bumper di kanan kiri ada semua. Kemudian untuk persyaratannya sendiri, kaca spion kendaraan persyaratannya yang pertama yaitu berjumlah 2 buah, yang kedua dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan objek yang terlihat. Kemudian penghapus kaca atau wiper persyaratannya yaitu paling sedikit berjumlah 1 pasang di bagian kaca depan. Kemudian dilengkapi alat penyemprot air ke kaca dan dapat digerakkan secara mekanis atau elektronis dengan tombol. Kemudian klakson. Klakson sendiri harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Selanjutnya ada spakbor. Spakbor sendiri harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan atau badan kendaraan. Bumper sendiri harus dipasang di depan dan belakang untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil tangki, dan bagian depan untuk mobil barang selain mobil tangki. Selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan sendiri terdiri dari sabuk keselamatan dan cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan topi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, serta peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama ada sabuk keselamatan. Ini sabuk keselamatan
dipasangkan kepada setiap penumpang dan pengemudi untuk melindungi pengemudi dari hentakan saat terjadinya kecelakaan. Kemudian ada ban cadangan. Ban cadangan tuh biasanya disimpan di bagian bawah, di bagian belakang bawah tempat penyimpanan mobil. Ini ban cadangan. Kemudian segitiga pengaman. Segitiga pengaman itu bentuknya segitiga berwarna merah, tapi di mobil ini tidak sedia. Kemudian ada dongkrak. Dongkrak itu untuk mengangkat mobil jika terjadi perbaikan mobil di bagian bawah. Kemudian pembuka roda. Pembuka roda digunakan untuk membuka roda saat ingin memperbaiki roda. Kemudian ada helm dan lampu pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan yang tidak memiliki rumah-rumah. Sedangkan ini kendaraan yang memiliki rumah-rumah, jadi tidak membutuhkan helm dan lampu pemantul cahaya. Kemudian ada peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau kotak P3K. Untuk mobil ini sendiri tidak memiliki kotak P3K. Untuk persyaratannya sendiri, sabuk keselamatan harus dipasang paling sedikit di tempat penduduk, di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang, di samping tempat duduk pengemudi pada setiap kursi tempat duduk. Kemudian paling sedikit berjumlah 3 jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi, serta paling sedikit berjumlah 2 jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya. Kemudian tidak mempunyai tepi yang tajam dan kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah. Jadi harus dapat dikaitkan dengan mudah. Kemudian untuk ban cadangan sendiri harus memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut. Kemudian memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut, tapi memiliki diameter dengan keseluruhan yang sama. Jadi diameternya harus sama dengan ban yang sudah terpasang di kendaraan tersebut. Kemudian segitiga pengaman. Segitiga pengaman paling sedikit berjumlah 2 buah berwarna merah, bersifat memantulkan cahaya. Selanjutnya ada dongkrak. Dongkrak sendiri paling sedikit mampu mengangkat muatan sumbu sesuai dengan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor yang digunakan. Selanjutnya ada pembuka roda. Pembuka roda sendiri harus mampu membuka roda pada kendaraan bermotor yang digunakan dan tidak merusak komponen yang ada pada roda. Selanjutnya ada helm yang harus memenuhi dengan standar nasional Indonesia. Lalu ada rompi pemantul cahaya yang harus mampu memantulkan cahaya yang kuat dan tahan terhadap cuaca tertentu. Selanjutnya ada peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau kotak P3K, yang tentunya paling sedikit terdiri dari obat antiseptik, kain kasa, kampas, dan plaster. Untuk obat-obatan lainnya biasanya menyusul, atau jika terjadi kecelakaan maka bisa langsung berkunjung ke rumah sakit atau balai pengobatan terdekat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.